Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman dan pengharapan kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, buat kami bisa menangkap dan mengerti serta menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Maaf. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 25 ayat 40. Saudara bisa baca perikop ini semuanya supaya nanti lebih jelas. Saya akan bacakan ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Coba dikasih Tuhan, salah satu pelayanan di akhir zaman ini yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita melayani orang-orang dalam kesusahannya. Ketika orang butuh tumpangan, ketika orang butuh kunjungan atau dilawat ya, ketika dia sakit misalnya, atau ketika orang itu dalam penjara misalnya, ketika orang butuh pakaian, ketika orang butuh sesuatu, dan kita, anak-anak Tuhan, semestinya kita tanggap akan hal itu. Jadi satu kali Yesus memberikan satu gambaran ya bagaimana dia itu sesungguhnya ingin supaya murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam kesusahannya. Ya, mereka bertanya murid-murid, kapan kami melihat engkau dalam penjara atau sakit atau kekurangan makan dan sebagainya? Yesus menjawab apa? Apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, orang yang mungkin dalam keterbatasan dan kekurangan. Ketika kita melakukan itu, kita melayani mereka, kita membantu mereka, menolong mereka. Sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kita mungkin gak melihat wujud Tuhan langsung, tetapi di dalam diri orang-orang itu, orang miskin, orang terlantar, orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Ketika kita menolong mereka, firman Tuhan berkata, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini bukan hanya mengerti kebenaran firman, ya kita menggali firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, hidup kita ini menjadi kesaksian. Dengan kita peduli dengan orang lain, membantu menolong orang lain yang dalam kesusahan, orang bisa melihat betapa orang-orang percaya atau orang Kristen ini kok begitu baiknya. Ya, jadi mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tindakan dan perbuatan kita. Dan tentunya melalui setiap apa yang kita lakukan, biarlah mereka mengenal Tuhan. Mereka akhirnya merindukan juga untuk mengalami Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Jadi kan demikian, ini bagian dari kesaksian hidup. Ya, dari ketika kita melayani bukan hanya di gereja, di gedung gereja, tetapi melayani Tuhan juga ketika di masyarakat, ketika ada di lingkungan sekitar kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk peka,
Belajar untuk peduli saat engkau melihat orang dalam kesusahannya dan engkau bisa menolong orang itu. Semestinya kita menolongnya. Alkitab juga mengatakan, jadi kalau kita tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya itu berdosa. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan menjadi saksi. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan tentang kasih Tuhan kalau hidup kita nggak penuh kasih? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik ketika kita hanya bersuara menyuarakan sesuatu ya memang yang kita suarakan kebenaran. Tetapi kalau tidak sampai kepada melakukannya, maka semuanya menjadi sia-sia. Jadi yang mesti kita pahami adalah kita mengerti kebenaran, ya. Dan lebih daripada itu, kita mesti melakukan kebenaran itu. Bukan hanya ke dalam, bukan hanya untuk orang percaya, tetapi juga keluar ke orang-orang di luar sana yang justru mereka belum mengenal Tuhan dan membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan. Mari belajar dari ayat firman Tuhan hari ini. Apapun yang kita lakukan untuk seseorang, entah dia orang mana, kita mungkin gak kenal dia sekalipun, tetapi dia butuh pertolongan. Saudaraku dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina sekalipun, engkau sedang melakukannya bagi Tuhan. Artinya engkau sedang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan adalah dengan kita melakukan kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan kita menyatakan kasih lebih dari sekedar ucapan dan perkataan. Tapi tindakan nyata. Sekali lagi, ya mari belajar untuk peka dan peduli. Peka artinya tahu penderitaan kesusahan orang lain. Peduli artinya kita turun tangan. Kita berusaha melakukan, membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Hal-hal yang demikian sesungguhnya firman Tuhan katakan engkau sedang melakukannya bagi Tuhan dan Tuhan berkenan. Tuhan disukakan ketika kita mau peduli dan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ini adalah bagian dari pelayanan juga. Ini bagian dari wujud cinta kita kepada Tuhan. Wujud dari iman kita kepada Tuhan. Bahkan apa yang kita lakukan bukti bahwa kita ini orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan akan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami belajar sesuatu pagi ini. Ketika kami melihat orang-orang dalam kesusahan. Dan ketika kami peduli dan akhirnya membantu mereka. Menolong mereka dengan segala kemampuan kami. Firman menyatakan. Kami sedang melakukannya bagi Tuhan. Karena Engkau berkenan akan hal-hal yang demikian. Inilah persembahan yang benar di hadapan Tuhan dengan peduli atas orang lain. Inilah bukti kasih kepada Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman. Menjadi orang-orang yang peduli. Bahkan hidup kami bisa menjadi kesaksian melalui setiap pedulian dan tindakan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.